Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 IPS Ikhwan dan Akhwat, kembali lagi di kelas geografi ya. Kita masih di materi biosfer. Kita sudah menyelesaikan untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di seluruh dunia. Kita sekarang masuk ke flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kalau pekan lalu Ibu sudah bahas mengenai floranya ya, tumbuhan yang ada di Indonesia. Dan sekarang Ibu coba ke fauna yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita akan buat peta lagi anak-anak, dan petanya itu ada dua, yaitu flora yang ada di Indonesia dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi kita tetap berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, masih tetap sama. Jadi nanti kalian bisa barengan kerjanya agar bisa cepat selesai ya. Kalau individu kan khawatirnya memakan waktu yang lama anak-anak. Dan kita juga masih ada satu materi lagi. Jadi Ibu akan mengejar materinya lewat rekaman ini anak-anak ya. Baik, ini persebaran fauna di Indonesia. Nih kita bisa lihat contoh hewannya ya yang sudah familiar di kamu lihat kalau kamu lagi ke taman safari atau ke kebun binatang gitu ya anak-anak. Kalau di Pulau Jawa ada badak bercula satunya, lalu ada di Indonesia bagian timur burung cendrawasih, di Kalimantan ada orang utan yang menjadi fauna yang langka ya di Kalimantan ya anak-anak. Lalu di Nusa Tenggara kita ketemu komodo, ya. Lalu ketemu banteng, ketemu tapir, babi rusa, anoa ya. Jadi ini adalah keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia. Kita coba next. Jadi kita materinya hari ini adalah mengenai pengertian garis Wallace dan Weber. Pekan lalu kan juga sudah kita singgung ya, ada garis Wallace dan garis Weber. Kalian sudah memahaminya, tinggal diulang-ulang lagi materi pekan lalu. Bahwasanya Indonesia itu wilayahnya terbagi 3 utama ya anak-anak ya. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, lalu ada Indonesia timur, dan pembagian wilayahnya ini ada dukungan dan kontribusi dari Wallace dan Weber ya anak-anak. Lalu kita akan lihat persebaran fauna di Indonesia bagian barat tuh kayak apa aja sih contohnya. Kalau di bagian tengahnya Indonesia juga seperti apa contohnya. Lalu di bagian timur Indonesia seperti apa juga contohnya. Ibu juga mengingatkan bahwasanya hewan itu adalah salah satu makhluk Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Dia memiliki perannya banyak banget anak-anak. Perannya yang pertama itu dia bisa menjaga kelestarian alam. Kalau tidak ada hewan, tidak ada fauna, rantai makanan akan lost gitu aja ya. Kayak misalkan kan sempat yang namanya tikus itu berkembang biak sangat banyak gitu ya, sehingga masuk ke pemukiman warga atau merusak lahan pertanian warga. Itu juga pernah terjadi di Pulau Jawa anak-anak. Nah, itu juga salah satunya pasti ada salah satu hewan atau fauna yang punah. Dan misalkan ularnya ada yang tidak berkembang biak, akhirnya nggak bisa makanin tikus gitu, atau enggak burung elangnya udah nggak ada. Kenapa burung elangnya nggak ada? Ya karena hutannya banyak yang ditebang gitu, banyak yang dialih fungsikan, yang tadinya hutan dijadikan misalkan perkebunan, atau dijadikan perumahan, atau dijadikan mall ya, pusat perbelanjaan, pusat perniagaan. Nah, alih fungsi lahan itu membuat yang namanya habitat fauna-fauna itu jadi berkurang, hilang bahkan ya. Akhirnya ya udah fauna banyak yang masuk ke pemukiman. Kayak sempat juga kemarin di Riau ada harimau ya anak-anak ya. Di Riau itu dekat dengan hutan yang ada di Bukit Barisan.
Nah, di situ kan juga banyak perambahan hutan, hutannya banyak yang ditebangin. Nah, karena di situ adalah rumahnya si harimau, dan harimau merasa, kok rumah saya mulai hancur ya, gitu. Kok saya mencari makan udah susah ya, gitu kata si harimaunya mungkin. Nah, akhirnya dia mencari makannya kemana? Ya udah nyari ke pemukiman gitu kan. Sebenarnya instingnya hewan itu kenapa dia bisa berpergian ke tempat-tempat manusia itu kan sebenarnya mau nyari makan awalnya kan ya. Tapi karena menurut manusia, wah harimau itu ganas ya kan ya. Harimau itu apa namanya pemangsa gitu. Jadi langsung mindsetnya harimau itu jahat. Padahal sesungguhnya dia lagi mencari makan karena tempat makannya dia tuh hilang, rusak gitu ya. Hutannya dibabat, hutannya ditebangin kayak gitu. Ya udah akhirnya karena dia merasa tertekan oleh manusianya, dia akhirnya jadi kayak defense kan ya, membela dirinya dengan apa, ya udah dia jadinya kayak apa namanya, banyak yang menerkam manusia gitu, padahal itu salah satu pembelaan si harimau gitu. Ya memang dia senjatanya berupa taring taring dan kukunya yang tajam itu kan ya kalau harimau ya. Kayak gitu anak-anak, dan itu di Riau itu sempat ke pemukiman warga dan menerkam anak remaja mau berangkat sekolah kalau nggak salah ya, usia 16 tahun itu anak-anak. Jadi apa namanya udah diterkam, mungkin karena dia kelaparan ya nggak nyari makan nggak dapet, akhirnya dimakanlah si anak remaja itu gitu. Jadi ya inilah kita harus bisa saling beriringan hidup dengan ciptaan Allah yang lainnya, dengan hewan, dengan tumbuhan gitu. Jangan sampai merugikan satu sama lain. Nggak mungkin hewan itu nggak akan nyerang kita kalau kita nggak duluan apa namanya mancing-mancing mereka gitu ya. Kalau istilahnya mancing ya, kalau kita nggak duluan itu ya udah hewan akan diem aja kayak gitu, dan udah pasti, dan dia tidak akan merasa terganggu apa-apa, dia tidak akan menyerang manusia gitu. Tapi kalau dia merasa terganggu tempat wilayah hidupnya atau tempat tinggalnya di usik-usik, ya dia siap-siap dia akan memberi, akan jadi jahat ke kitanya gitu ya anak-anak. Padahal sesungguhnya kan mereka emang naturalnya secara alamiah ya mereka seperti itu, buas liar ya. Kayak gitu anak-anak. Itu yang satu, dia punya fungsi menjaga kelestarian alam. Terus yang kedua apa? Yang kedua dia bisa membantu manusia menjalankan kehidupan. Ya kan ya, misalkan zaman dulu, zaman Rasulullah belum ada yang namanya kendaraan bermotor, motor, mobil, helikopter, pesawat nggak ada kan ya. Akhirnya dipakailah atau digunakanlah yang namanya hewan kuda, hewan keledai kan ya, atau mungkin kalau di Indonesia ada kerbau ya untuk membantu pekerjaan kita ya anak-anaknya. Untuk kalau kerbau kan digunakan petani ya untuk mengolah sawahnya. Jadi itulah salah satu kebermanfaatan ciptaan Allah. Jadi seluruh yang Allah ciptakan di muka bumi itu tidak ada yang sia-sia, anak-anak. Pasti bermanfaat untuk siapa? Untuk alam semesta, terutama untuk manusia. Gitu anak-anak. Selanjutnya Ibu next. Oke, ini pengertian garis Weber pekan lalu sudah ya di Flora Indonesia itu kita sudah membahas itu, ke Ibu coba apa namanya review lagi. Jadi awalnya garis Wallace itu ditemukan oleh Mr. Albert. Dia berasal dari Inggris dan dia hobinya kan traveling, yang dia mengunjungi Hindia bagian timur, salah satunya adalah Kepulauan Indonesia ya anak-anak. Dan dia pas datang ke sana itu kok melihat perbedaan antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Padahal Bali dan Lombok itu deketan gitu kan ya anak-anak ya. Cuman apa namanya di sini diceritakannya sekitar 24 kilo gitu. Nah, ternyata fauna di Bali dan Lombok itu ciri-cirinya berbeda jauh gitu. Akhirnya si Wallace ini membagi fauna Nusantara menjadi dua. Ada fauna yang di bagian Indonesia Barat dan
faunanya itu mirip dengan yang ada di benua Asia. Sama seperti flora. Flora juga yang di Indonesia Barat juga mirip dengan yang ada di benua Asia. Lalu ada fauna bagian tengah atau fauna yang berada di peralihan atau disebutnya kalau kemarin di flora itu Kepulauan Wallacea ya anak-anak ya. Nah, ini daerah peralihan. Hewannya itu hanya endemik ada di pulau itu saja anak-anak. Tidak mirip ke Asia dan tidak mirip ke Australia. Lalu garis Wallace membatasi Pulau Kalimantan dan Sulawesi terus menuju ke selatan melewati antara Bali dan Lombok. Jadi dari utara melewati Selat Makassar, nanti ada petanya nanti Ibu tunjukkan. Lalu lanjut lagi sampai ke selatan antara Bali dan Lombok. Oke, next lagi berikutnya ada garis Weber. Nah, kalau garis Weber itu tadi kebalikannya. Kalau si Wallace membatasi Indonesia bagian barat dengan peralihan, kalau yang Weber membagi dari yang peralihan menuju ke Indonesia bagian timur. Nah, di sini garis Weber membentang dari bagian timur Sulawesi hingga Kepulauan Tanimbar di bagian selatan Indonesia. Nah, kalau fauna Indonesia bagian timur, dia memiliki kemiripan dengan fauna yang berasal dari benua Asia ya anak-anak ya. Ini salah satu contohnya adalah kanguru. Hewan berkantung ya anak-anak istilahnya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, kalau pekan lalu kan Ibu tayangkan videonya anak-anak ya. Kenapa sih flora di Indonesia itu bisa mirip dengan Asia? Karena dan di situ ada perjalanan waktunya dari zaman es sampai ke today ya, saat ini sampai keadaan bumi kita yang hari ini, yang saat ini kita lihat di map pada umumnya. Nah, jutaan tahun yang lalu pada zaman es tersebut, kalau bisa dirangkum dari video yang pekan lalu, bahwasanya ulangin Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Malaka, Laut Cina Selatan sebagian itu bergabung dengan benua Asia. Makanya dibilangnya adalah paparan Sunda atau dangkalan Sunda. Ya, pada saat ini semuanya berupa es, air lautnya. Dingin. Ya kalau di daerah tropis masih berupa air laut tapi dingin. Kalau udah agak-agak ke kutub dia kebanyakan berupa es. Nah, lalu wilayah Indonesia bagian tengah, Sulawesi, Lombok, Nusa Tenggara ya. Nah, ini Maluku juga ya anak-anak ya. Ini dia mereka hewan-hewannya hanya endemik ada di pulau itu saja. Dia tidak tergabung ke benua mana-mana anak-anak ya kan ya. Karena dia di tengah-tengah nih. Lalu dengan Pulau Papua bergabung dengan benua Australia pada zaman es tersebut. Makanya dibilangnya adalah paparan sahul atau dangkalan sahul. Halo, ya anak-anak ya, bisa diterima insya Allah. Kita lanjut lagi, ini untuk pembagian faunanya. Fauna yang ada di Indonesia, ada 3 wilayah sama seperti flora, sama percis. Jadi nanti kita buat petanya juga modelnya kayak seperti ini anak-anak ya, tinggal kamu plotting gambar-gambar hewan atau fauna, flora dan faunanya. Nah ini yang fauna asiatis adalah Indonesia bagian barat, fauna peralihan Indonesia bagian tengah, fauna australis Indonesia bagian timur. Antara barat dan tengah dipisahkan garis Wallace. Antara peralihan dan australis dipisahkan oleh garis Weber. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari ketiga wilayah fauna ini. Yang pertama itu ada fauna yang Indonesia Barat. Nah, dia terletak di mana saja? Ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, dan hewan-hewan di sini mirip dengan benua Asia. Ciri-cirinya apa? Hewannya itu tidak memiliki kantung. Kan kalau tadi yang Ibu sebut di Indonesia Timur kan memiliki kantung ya kayak kanguru untuk menyimpan anaknya yang masih bayi. Lalu di Indonesia bagian barat itu banyak ditemukan jenis kera, banyak simpanse kayak orang utan gitu ya anak-anak. Kera, orang utan, bekantan.
Mamalianya memiliki tubuh yang besar kayak gajah, ya, harimau tadi. Dapat ditemukan berbagai jenis reptil seperti buaya, biawak, gitu banyak. Jenis burungnya berwarna cerah, sangat terbatas dan badannya kecil-kecil, tapi suaranya merdu. Iya kan banyak ya burung-burung yang kayak kita di sini di sekolah juga sering ada kedatangan burung kecil-kecil dan suaranya kan kayaknya merdu ya anak-anak ya. Padahal itu burungnya liar. Bagaimana dengan burung yang dibudidayakan sendiri, dirawat sendiri, itu pasti lebih bagus lagi suaranya. Memiliki banyak jenis ikan air tawar. Iya, karena kita banyak sungai di Indonesia bagian barat ya. Berikut ada contoh faunanya, ada banteng, badak bercula 1 dan 2. Sebenarnya kalau kita kebanyakan badaknya bercula 1 yang anak-anak terkenalnya di ujung kulon itu ya. Kalau yang 2 kebanyakan adanya di Afrika, di sabana yang berada di Afrika. Lalu ada gajah, macan tutul, jalak Bali, terenggiling, harimau Jawa dan Sumatera, beruang madu, orang utan, kera, tapir, kijang, kancil, buaya, pesut, bekantan. Nah, ini adalah hewan-hewan yang berada di Indonesia bagian barat. Next lagi kita ke fauna. Oh, ini contoh gambarnya ya, Indonesia Barat, gajah, harimau, orang utan, beruang madu. Bekantan, bekantan itu yang kalau kamu lagi ke Dufan, kan ada maskotnya Dufan ya. Ada badutnya Dufan itu adalah penjelmaan, apa sih namanya? Ini ya adalah bekantan ya. Jadi yang jadi badutnya Dufan itu adalah terinspirasi dari hewan bekantan. Ya emang bekantan, dari hidungnya itu agak panjang gitu ya anak-anak. Lalu ada banteng, badak bercula 1, ada burung merak kayak anak-anak. Lanjut ke Indonesia bagian tengah. Nah, ini daerah peralihan. Berada di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Hewan ini disebutnya hewan endemik. Hewan yang hanya hidup di pulau itu saja. Bisakah hidup di pulau lain? Bisa. Tapi dia tidak akan hidup lama. Karena iklimnya berbeda, tanahnya berbeda. Dan dia hanya hidup di situ karena tidak tergabung dengan benua Asia ataupun benua Australia. Ciri-cirinya apa? Ya, sebagian ada campuran, lalu dia sifatnya endemis. Karena bersifat endemis, banyak fauna yang berada di peralihan itu sangat langka ya anak-anak. Ya karena tadi dia tidak bisa hidup sembarangan di tempat yang lain seperti itu. Contohnya apa? Komodo ya kan ya, komodo jadi hewan ikonnya Indonesia banget ya, sempat dijadikan nominasi untuk keajaiban dunia yang ke-8 anak-anak. Komodo. Lalu anoa, babi rusa, burung maleo, tarsius, di sini dibilang ada lagi monyet hitam, kura-kura leher ular, jadi lehernya agak panjang ya. Burung kakatua kecil, jambul kuning, kus-kus beruang. Jadi hewan-hewan ini termasuk hewan-hewan yang langka, jarang ditemukan. Ada, tapi kalau untuk ketemu dengan hewan itu kayak butuh timing yang tepat gitu ya anak-anak ya. Kayak komodo itu kan sebenarnya kalau didatangin wisatawan yang terlalu banyak, dia akan stres juga anak-anak. Kalau stres itu akan mengurangi perkembangbiakan si komodo. Karena komodo itu bisa, kalau nggak salah ibu pernah baca itu bisa bertelur dan memiliki anak lagi itu kurang lebih 8 tahun anak-anak. Lama banget ya komodo ya. Nggak kayak kucing, kalau kucing kan cepet ya. Kucing, anjing itu kan udah cepet, sekalinya ngelahirin kembarnya banyak. Oke, next lagi kita ke ini yang contoh yang fauna tengah ya. Ada anoa nih ya. Dia hewan berkaki 4 juga tapi kayak kerbau tapi agak kecilan gitu ya. Lalu ada babi rusa. Ibu udah cerita belum ya yang babi rusa itu? Jadi babi rusa kenapa namanya babi rusa? Padahal bodinya babi anak-anak ya, tapi kok ada rusaknya? Ternyata pas diteliti kembali, ternyata organ dalam dari si babi rusa ini adalah mirip seperti hewan rusa anak-anak. Jadi dia tubuh bagian luarnya itu ya berbentuk
babi, tapi organ-organ dalamnya seperti organ pencernaannya, jantungnya, paru-parunya itu mirip seperti hewan rusa. Lalu burung maleo, nah burung maleo juga hewan langkanya di Sulawesi ini anak-anak. Tapir, tarsius, julang Sulawesi adalah hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Next lagi kita ke fauna bagian timur. Fauna bagian timur atau mirip dengan tipe Australis karena pernah bersatu dengan benua Australia. Habitatnya di Kepulauan Maluku dan Papua. Ciri-cirinya apa saja? Ada mamalia tapi tubuhnya agak kecil. Terdapat jenis burung dengan warna cerah dan coraknya beragam. Tidak ditemukan kera. Memiliki banyak binatang berkantung tadi ya. Kanguru, walabi. Jenis ikan air tawarnya sedikit karena dia kebanyakan kan kepulauan ya, laut ya. Banyak terdapat hewan yang bertanduk. Contoh faunanya ada burung cendrawasih, kasuari, kanguru pohon, mandar gendang, burung kakak tua putih, burung bidadari, burung murid. Ya karena banyak jenis burung-burungan makanya Papua itu pulaunya seperti burung ya anak-anaknya. Karena kalau dikait-kaitan kan kayak cocok gitu ya antara bentuk pulaunya dengan kekayaan hewan yang ada di pulau itu adalah kebanyakan jenis burung. Padahal itu memang sudah sunatullahnya Allah ciptakan seperti itu ya anak-anaknya. Memang Indonesia itu keren banget anak-anak. Ada yang pulaunya seperti huruf K, ada yang seperti ayam, ada yang seperti ikan, ada yang seperti burung tadi ya anak-anak. Itulah Indonesia, bagus. Indonesia Timur, inilah hewan-hewannya, cendrawasih, kasuari, kanguru, kuskus, kakak tua, burung merak. Ya, burung merak juga ada di Indonesia. Tadi ya barat ya, tapi dia juga hidup di timur juga sebagian. Nah, ini karena hewannya banyak yang langka, akhirnya pemerintah itu waktu itu masih presidennya Pak Soeharto itu membuat undang-undang. Jadi untuk melindungi mereka, di sini dibuat undang-undangnya, isinya barang siapa yang membunuh, memperjualbelikan, memelihara hewan langka yang dilindungi akan dijerat nih oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Nah, sanksinya apa? Sanksinya itu bisa dipidanakan 5 tahun di penjara atau dendanya maksimal 100 juta rupiah. Di berita sih sering ya anak-anak kayak cerita-cerita tentang jual beli kulit harimau ya, jual beli kepala harimau, jual beli kepala kijang rusa, itu juga banyak yang diawetkan. Dijualnya kemana? Dijualnya ke luar negeri, coba anak-anak ke Eropa. Jadi ngambilnya di Indonesia, tapi dijualnya ke luar negeri ya. Kan untungnya banyak banget ya anak-anak ya. Udah hewannya langka, terus dijual juga ya kan ya, kayak gitu. Jadi itu ya anak-anak salah satu upaya dari pemerintah kita untuk bisa memperjuangkan kelestarian dari fauna yang ada di Indonesia ini, gitu. Baik floranya juga, faunanya juga gitu. Kenapa harus dilestarikan? Buat kamu juga anak-anak. Jadi nanti kalau kamu di kemudian hari mau tahu harimau kayak apa ya, ya kita udah lihat ya di Google banyak gitu ya. Tapi kan secara live aslinya tuh harimau kayak gimana? Bu ada di Ragunan, Bu ada di Taman Safari, iya ada. Tapi kan mereka nanti ujung-ujungnya akan mati juga ya anak-anak ya karena usia juga gitu. Nah, makanya kan salah satunya harus dikembangbiakan. Gitu. Gimana cara kembang biaknya? Ya habitatnya diperbaiki, diperbagus gitu. Rumahnya si hewan-hewan itu jangan diapa-apain, jangan diganggu. Badak berjula satu kayak apa sih Bu? Nanti misalkan kamu punya anak, kamu ditanyain sama anak kamu, badak kayak gimana gitu. Kalau memang instannya ya tinggal nge-google gitu, tapi kan kita kan pengen secara langsung ya anak-anak melihat gitu. Pengen kayak kita misalkan punya hewan kucing kan kita pegang kucingnya gitu. Atau kamu ada yang memelihara kelinci, kita pegang kelincinya gitu kan ya, pengen kita secara langsung lihat
kayak Komodo itu kan menarik wisatawan banget, anak-anak wisatawan banyak yang penasaran kok Komodo kayak apa sih aslinya gitu kan. Selama ini kan cuma ngeliat di foto sama video gitu. Jadi itulah salah satunya biar keberlanjutan agar alamnya lestari, kamunya juga tetap bisa mendapat pengetahuan, dapat hiburan juga dari hewan-hewan itu kayak gitu. Ya, anak-anak ya. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan ke apa namanya? Tutorial untuk membuat peta dari flora dan fauna yang di Indonesia, anak-anak ya. Kita tetap sama pakai Scrabble map itu dan caranya juga sama, tapi kita fokus petanya akan ke kepulauan Indonesia ya. Ada akan di kepulauan Indonesia. Kalau kemarin kan kita pakainya mapnya yang world ya, yang dunia gitu. Sekarang kita yang Indonesia. Oke, baik. Ini Ibu stop dulu. Kita akan coba ke Scrabble map ya. Sebentar. Sebentar anak-anak, masih loading. Oke, ini Ibu sudah buat, waktu itu Ibu buat apa namanya, mencontohkannya menggunakan nama Kak Ulfi ya, kelas 12 sekarang. Jadi ini Ibu sudah membuatnya apa namanya, contoh dari hewan-hewan yang ada di seluruh Indonesia berdasarkan pembagian dari wilayahnya yang 3 tadi anak-anak ya. Nah, ini caranya masih sama dengan yang pekan lalu, tinggal image, lalu kan tinggal masukin image-nya atau pakai URL ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan buat garis Wallace dan garis Weber. Oke, tapi Ibu akan buat coba dari ulang ya. Coba kita pakai new map. Oke. Baik, nah ini anak-anak, ini sudah peta Indonesianya. Oke, langkah pertamanya kita akan buat garis Wallace dan Weber-nya. Tadi dijelaskan bahwasanya garis Wallace itu garis yang memisahkan wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia tengah atau peralihan. Kalau kata si Mr. Wallace itu kan dibilangnya dari mana pembagiannya, dari wilayah utara di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Berarti di Selat Makassar ini kan ya. Oke, kita pakai garis merah aja anak-anak ya biar kelihatan. Ibu tinggiin dulu. Kita pakai warna merah untuk garisnya. Oh, maaf, pakai yang draw tuh. Ibu salah klik. Jadi kita klik yang draw tuh. Oke, tadi sudah pilih warna merah ya. Lalu kita gambarkan dari antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Kita tarik garis. Oke, lalu menuju ke selatan. Di mana yang membedakannya? Tadi kata Wallace antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Jadi di sini di Selat Lombok yang memisahkan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ingat anak-anak, kamu harus perhatikan pemisahnya ini ya.
Jadi nggak boleh asal bikin garis, tetap harus mengikuti tadi penjelasan dari Mr. Wallace tadi ya. Yaitu kalau di utara diawali dari Kalimantan Utara, lalu bertemu di Selat Makassar, sampai ke perairan Bali dan Lombok. Di sini ada Selat Lombok. Nah, di sini adalah batas pemisahnya. Oke, setelah itu kita beri nama ya. Kita beri nama di sini. Namanya garis Wallace. Ya, begitu ya. Bisa pakai bingkai seperti ini, atau enggak pakai bingkai juga bisa seperti ini, terserah kamu mau gimana, boleh. Ini juga boleh, misalkan mau diganti warnanya jadi merah, bisa. Oke, kita save ya anak-anak. Nah, ini bisa kita geser. Oke, jadi di sini garis Wallace. Sudah? Lalu selanjutnya garis Weber. Kamu mau pakai apa? Misalkan tadi kalau yang merah sudah Wallace, coba kita biru ya anak-anak ya. Kita biru untuk garis Weber. Nah, garis Weber itu dimulai dari Kepulauan Maluku. Ya, jadi Maluku masih sebagian ke Papua anak-anak ya, lalu masuk ke Laut Banda sampai ke Laut Timur. Ya, nah di sini adalah garis Webernya. Kita coba beri nama juga garis Weber. Misalkan kita ganti bisa. Oke, seperti ini anak-anak. Ini adalah garis Webernya. Sudah. Kalau sudah diberi garisnya, berarti tinggal plotting hewannya ya anak-anak ya. Coba kita pilih image. Ibu masih punya nggak ya hewannya? Oh ada nih, Ibu masih punya hewannya. Misalkan kita harimau. Harimau sudah ada image-nya di sini, lalu tinggal place on map. Kita tinggal tempatkan di sini, di resize seperti biasa. Juga bisa, atau pakai URL kayak yang fauna kemarin ya anak-anak juga bisa. Ini karena Ibu sudah pernah buat, jadi masih tersimpan. Komodonya sudah ada, kita place on map. Misalkan di peralihan ada komodo, bisa ditaruh di sini. Kurang lebihnya ya anak-anak di Nusa Tenggara. Ada tadi beruang madu ya misalkan. Oh, badak bercula 1 kan di Jawa. Bisa juga kita taruh begini. Yang Indonesia Timur misalkan cendrawasih, kita place on map lagi, dia ada di sini. Ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi tinggal plotting plotting gambar hewannya sesuai dengan wilayah wilayah persebaran fauna yang di Indonesia, kamu tinggal input. Oke. Lalu ini baru peta yang faunanya Indonesia. Kamu nanti juga akan buat peta floranya Indonesia. Sama juga caranya, sama juga ada peta Indonesia. Kamu beri garis Wallace dan garis Weber juga, lalu tinggal plotting tumbuhan yang ada di Indonesia Barat, Tengah, dan Timur.
Pekan lalu di PDF yang Ibu share itu kan sudah ada nama tumbuhannya. Ibu minta kamu untuk cari gambar tumbuhannya kan ya anak-anak, ada yang ada pohon cendana, pohon meranti, pohon mahoni, itu kan kamu sudah mencari gambarnya, kamu tinggal plotting aja ke petanya seperti itu. Tinggal tambahin garis Wallace dan garis Weber. Sudah selesai. Lalu jangan lupa diberi identitas juga. Identitasnya apa? Misalkan peta persebaran fauna Indonesia. Ini kan sudah ada, lalu jangan lupa dikasih nama. Nama kelompoknya siapa aja? Misalkan namanya Cynthia Haura Azelika misalkan. Haura Azelika kelas 11 IPS Ahwat. Nanti yang Ikhwan tinggal berkelompok juga siapa? Misalkan Solah, Bimo, Hafiz, kelas 11 IPS Ikhwan. Seperti itu ya. Anak-anak ya, baik Ikhwan dan Ahwat nih. Mohon perhatiannya nanti. Ini video Ibu nanti disimak baik-baik pelan-pelan ya. Jadinya kamu nanti ngerjainnya cepet. Jangan lupa logo apanya anak-anak, logo buah hatinya ditampilkan di sini. Nah, tinggal resize. Kan identitas sekolah kamu ya juga perlu udah selesai. Tinggal langkah terakhirnya tinggal save map, lalu diberi nama peta persebaran fauna Indonesia, kelompok Cynthia Haura Azelika. Tinggal dikasih deskripsinya. Deskripsinya sama aja boleh. Peta persebaran fauna fauna, ini fauna ya, itu salah ketik nih. Fauna Indonesia. Oke, cukup. Ada salah tulis? Tidak ada ya. Oke, tinggal di save map. I understand. Kita cancel aja karena harus ke yang premium ya, berbayar. Oh, ini karena Ibu sudah max ya. Ya, baik. Nanti di sini sudah ada linknya, nanti tinggal di itu aja anak-anak ya. Ini karena Ibu udah kepenuhan pakai yang basicnya, harusnya kan 5 aja. Sebenarnya bisa Ibu hapus sih sebentar deh. Ibu ignore dulu, Ibu hapus yang punya Ibu. Yang ini kayaknya Ibu hapus. Salah maaf. Yang bioma dunia Ibu dihapus, klik yes ya. Baik. Dah, ini sudah Ibu hapus, coba Ibu save lagi. Peta persebaran fauna Indonesia. Jadi siapa aja? Cynthia Haura Azelika. Sama aja, kita kopas aja. Lalu save. Nah, ini kan udah bisa tadi karena satu petanya sudah Ibu hapus, jadi Ibu bisa melakukan saving map-nya. Kamu sudah dapat linknya. Nah, linknya ini yang disalin, lalu kita coba deh buka. Kita coba buka.
Ini yang tadi sudah dibuat ya, yang punyanya Cynthia Haura Azalika 11 IPS. Ya, anak-anak ya, begitu ya kurang lebih ya untuk peta persebaran fauna di Indonesia. Ingat, buatnya 2 peta, peta fauna juga, peta flora juga. Kan gambarnya masih tetap sama, ada garis Webernya, kamu tinggal ganti aja nanti peta yang satu lagi itu bukan gambar hewan tapi gambar tumbuhan. Tumbuhannya apa aja Bu yang kemarin ada di PDF yang Ibu share? Sudah Ibu sertakan nama tumbuhannya, floranya kamu tinggal cari gambarnya, lalu nama petanya kamu ganti peta persebaran flora di Indonesia. Udah begitu doang ya. Ya anak-anak insya Allah pasti bisa. Kamu tinggal share linknya, nanti Ibu buatkan listnya di grup geografi ya anak-anak ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh langsung dijapri ibunya, jangan diem-diem aja ya anak-anak ya. Nah, terus kalau misalkan ada yang ingin berpendapat, ada yang ingin mengoreksi, boleh silakan dikoreksi untuk Ibu. Misalkan kayak kemarin kan sempat nggak muncul ya gambarnya dikoreksi oleh Filza, ya akhirnya bisa dicari solusinya anak-anak ya. Untuk gambarnya kan sempat nggak muncul. Ya seperti itu anak-anak, semoga diterima ilmunya, semoga bermanfaat. Inilah pembelajaran geografi kita sampai di akhir biosfer ini anak-anak ya. Kita masih ada satu lagi sih yang konservasi wilayahnya atau perlindungan wilayah flora fauna posisinya yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dulu untuk pertemuan ini. Tanggal 4 ya, insya Allah kita mulai PTS. Tetap semangat anak-anak belajarnya sampai bertemu di sekolah. Nanti kalau sudah bisa PTM ya. Semoga sehat selalu. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin anak-anak apabila ada salah kata. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.